Selamat pagi anak-anak kami. Bapak harapkan kamu sehat-sehat. Hari ini Bapak akan memulai pembelajaran di tahun 2020-2021 mata pelajaran fisika. Anak-anak harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Dan kita harus tetap berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita bisa kembali berjumpa di sekolah. Adapun pembelajaran yang akan Bapak berikan yaitu daring. Maka anak-anak kami harus selalu melihat dan mendengar pembelajaran yang Bapak berikan. Tetap semangat, semangat. Anak-anak kami kelas 8, Bapak akan memulai pembelajaran di awal semester ganjil ini, yaitu tentang gerak lurus. Sebagai kompetensi dasar, menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan makhluk hidup. Dan indikator pencapaian yaitu siswa dapat menganalisis gerak pada benda. Adapun materi yaitu tentang gerak lurus dan gerak lurus beraturan GLB. Arti dari gerak, suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam, tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Gerak lurus. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yaitu perubahan kedudukan suatu benda, di mana jarak tidak memiliki arah. Perpindahan memiliki arah yang tertentu, dapat ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Perhatikan contoh gerak benda berikut. Astri berjalan 2 meter ke titik A dari titik acuan, lalu berjalan ke titik B 1,5 meter, kemudian kembali ke titik acuan. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh Astri? Perhatikan gambar dari soal. Maka pembahasan yang perlu anak-anak kami mengerti, jarak yang ditempuh Astri yaitu dari titik acuan ke titik A 2 meter dan ditambah 1,5 meter dari titik A ke titik B. Karena kembali ke titik acuan maka ditambah 3,5 sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh Astri dari titik acuan ke titik A 2 meter, dari titik A ke titik B 1,5 meter, dan dari titik B kembali ke titik acuan yaitu 3,5 meter. Itu arahnya sudah berbeda, ke arah kembali jadi minus, maka hasilnya adalah 0 meter. Hasilnya 0 meter
Yang mana Astri tidak berpindah tempat karena kembali ke titik acuan. Soal latihan. Yang pertama, Rafael bergerak dari titik acuan ke titik A sejauh 2,5 meter. Lalu bergerak ke titik B sejauh 1,5 meter. Kemudian bergerak ke titik C sejauh 3 meter. Lalu Rafael kembali ke titik B. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Rafael. Perhatikan gambar soal berikut. Titik acuan ke titik A ke titik B ke titik C. Soal nomor 2. Willy berjalan ke arah utara sejauh 4 meter. Kemudian ke arah utara sejauh 3 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh Willy? Demikianlah pembelajaran Bapak kepada anak-anak kami agar latihan soal tersebut dikerjakan dan jawabannya dikirimkan melalui WA pribadi Bapak. Sekian dan terima kasih. Horas.